Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah menghajar Cell menggunakan laser besar, Goten merasa kalau Cell masih hidup. Dan benar aja, Cell bangkit kembali dengan luka yang parah disertai wajah yang sangat kesal. Goten sontak menghina ekspresi Cell yang tertekan dan menyebut Cell sudah kehilangan sifat congaknya. Cell sendiri sangat nggak terima dipermalukan oleh Goten. Dia berjanji Goten pasti akan membayar semua yang dia lakukan. Cell mengarahkan tangannya yang sontak buat Krillin panik minta Goten untuk segera menghindar. Karena teknik yang Cell akan gunakan adalah laser Frieza. Cell segera menembakkan lasernya yang membuat Goten kaget dan segera menghindarinya. Namun Cell nggak berhenti sampai situ. Dia menembakkan banyak laser hingga Goten harus ekstra cepat menghindari semua serangannya. Merasa kesal dengan itu, Cell melemparkan banyak batu pada Goten yang kali ini Goten gak sempat menghindar. Dia terkena banyak bebatuan, membuatnya sampai mental melayang jauh. Goten berusaha bertahan kembali dan mencoba memasang kuda-kudanya. Namun tiba-tiba Cell sudah muncul di atas kepala Goten dan dengan sangat cepat dia menginjak tubuh Goten sampai nyungsep ke dalam tanah. Terjadi kehancuran yang sangat besar dalam serangan itu. Cell cukup senang, dia berkata itu akan mengajari Goten sopan santun pada orang tua. Tiba-tiba, Cell sontak dibuat kaget melihat sebuah laser mengarah kepadanya. Seketika, Cell menghindari laser itu dan merasa sangat begitu kesal. Goten bangkit lagi dari dalam tanah dan meluncur ke arah Cell. Mereka kembali saling jual beli pukulan sengit dengan benturan kekuatan yang sangat besar. Keduanya mengadukan serangan kaki mereka hingga menciptakan percikan daya besar yang sampai meluas di tempat itu. Saking dahsyatnya serangan mereka membuat Krillin sampai bertahan sekuat tenaga. Juga para teman-teman di istana kami nampak merasakan juga dampak pertarungan mereka. Krillin sangat takjub melihat pertarungan itu karena pertarungan itu telah mengguncang seluruh planet bumi. Kemudian mereka bertarung melewati Krillin hingga Krillin terus fokus melihatnya. Ketika ada kesempatan, Goten segera melancarkan pukulan keras yang berhasil mengenai wajah Cell. Gak terima dengan itu, Cell balik melancarkan serangannya. Tapi, Goten langsung menghajar kembali Cell dengan tendangan keras tepat mengenai dagu Cell. Lalu, dilanjut dengan tendangan lagi yang menghempaskan Cell terbang. Cell nampak sangat kesal dengan perlakuan Goten. Dia yang begitu emosi, segera balik menghajar Goten menggunakan tendangan super kerasnya. Goten yang terkena serangan itu sontak nggak berdaya, dia terlempar sangat jauh dan berakhir menghantam tanah dengan sangat keji. Di saat Cell turun, Goten ternyata telah bangkit lagi, dia bahkan meremehkan serangan Cell yang melambat dan melemah. Jadi Goten segera menegaskan kalau dia bakal menyelesaikan pertarungan ini sekarang juga. Di sini, Cell mengakui kalau Goten adalah kesatria terkuat di alam semesta. Meskipun begitu, Cell tetap congak kalau Goten tetap nggak bakal bisa mengalahkannya sampai kapanpun. Jadi sebelum dia membunuh Goten, Cell meremehkannya dulu, di mana Cell menduga ketika saat kematiannya, Goten pasti memanggil nama Goku, ibunya atau Krillin, gurunya. Gak terima direndahkan seperti itu, Goten kembali meledakkan aura ki-nya sangat besar. Dia berjanji kalau dialah yang bakal membunuh Cell. Dengan kemarahan yang sangat tinggi, Goten pun meluncur menyerang Cell. Goten berhenti di depan Cell, yang sontak membuat Cell bingung, ini bocah mau ngapain sih? Makanya Cell mencoba saja untuk memukulnya, yang ternyata Goten mampu menghindari pukulan itu sangat easy alias mudah. Lalu di situ Goten manfaatkan kesempatan buat balik memukulnya, yang ternyata tepat mengenai perut Cell dan membuat Cell sampai memuntahkan darah. Terakhir, Goten langsung menggunakan tembakan laser besar yang menembus habis perut Cell hingga membuat Cell sampai mental melayang jauh. Cell terjatuh di depan Krillin, dia nampak sangat kesakitan dan untuk bangun saja, dia seperti sudah nggak mampu lagi. Ditambah, akibat serangan Goten tadi menimbulkan luka donat di perut Cell, tapi karena dia mempunyai kemampuan regenerasi, maka dengan cepat tubuhnya itu bisa pulih kembali. Goten mengakui dirinya memang sudah kehabisan banyak stamina, tapi Goten juga tahu kalau Cell lebih parah dari dirinya. Yang di situ Goten sadar, meskipun luka Cell sembuh, tapi staminanya telah habis. Sedangkan Krillin yang sudah berkali-kali bertarung dengan Cell, tahu betul kalau Cell bisa meregenerasi kekuatannya juga, di mana dia minta Goten untuk segera membunuh Cell sekarang juga. Di situ Goten telah kembali pada SSJ-1 karena sudah kelelahan, tapi dia jamin kekuatan terakhirnya ini bisa menghabisi Cell sampai menjadi debu. Namun Cell yang nampak masih tenang, dia memuji analisa Krillin yang sangat hebat atas kemampuannya.
Tapi, masih ada satu hal yang tidak mereka mengerti tentang cara kerja tubuh sel, yaitu sel bisa memulihkan semua kondisi tubuhnya seperti sedia kala, untuk kembali pada kekuatan penuh yang terakhir kalinya. Mendengar itu, Goten nampak melongo, hingga kemudian sel segera ngeden super keras dan berhasil mencapai perubahan Super Saiyan 2-nya lagi. Goten yang telah kehilangan SSJ 2-nya tentu bukan tandingan bagi sel, meskipun dia bekerja sama dengan Krillin, hasilnya mungkin bakalan berat. Di sini kembali diperlihatkan daya tempur masing-masing dari mereka, di mana Krillin sekarang memiliki power 30 juta, Goten SSJ 1 35 juta, SSJ 2 52.500.000, sementara Cell 50.250.000. Meskipun Goten lebih unggul dalam SSJ 2, tapi ya, Goten gak bisa memulihkan staminanya kembali kecuali memakan kacang senju. Goten gak sangka kenapa Cell bisa mendapatkan kekuatan penuhnya kembali. Cell menegaskan dia sudah mengatakan berulang kali kalau mereka nggak akan bisa mengalahkannya, dia adalah sempurna. Dan melihat rasa takut yang saya lihat dari mereka, saya yakin mereka akhirnya mengerti bahwa sekarang semua harapan dunia akan hilang. Cell juga membongkar cara kerja tubuhnya, di mana dari banyaknya sel dalam tubuhnya, sel Namekianlah yang paling berpengaruh dalam pemulihannya. Bahkan Piccolo sendiri tidak bisa mencapai tahap seperti ini untuk memulihkan semua kondisi tubuhnya serta kekuatannya menjadi penuh kembali. Krillin akhirnya paham, itulah kenapa Cell sejak awal sudah percaya diri meskipun kekuatannya sempat di bawah mereka. Jadi Krillin mengajak Goten untuk melawannya bersama-sama dan gak mengambil resiko lagi. Namun Cell malah menyerang mereka lebih dulu, di mana dia berteleportasi ke belakang Goten. Goten nampak kaget dan gak bisa melakukan apapun. Hingga kemudian Cell menusuk tubuh Goten sampai tangannya nembus menjadi donat. Melihat Goten ditusuk, Krillin langsung melongo gak percaya. Perjuangan mereka sekarang benar-benar sudah gak ada apa-apanya lagi. Cell meremehkan Goten karena Goten telah memberikan satu-satunya kacang senju pada Krillin, di mana hal itu sebenarnya bisa menguntungkan Goten kalau dia memakannya di waktu yang tepat. Cell terus menyiksa Goten, dia menghajarnya sangat keras seperti sebuah sampah. Melihat anaknya disiksa seperti itu, sebagai seorang ibu, Cici nggak bisa melihatnya lebih jauh hingga dia pingsan seketika. Di saat Krillin mendekati Goten, Dende menghubunginya menggunakan telepati call. Dia sedang menuju ke tempat mereka dan mengatakan Bulma akan menggunakan bola naga untuk melanjutkan rencana Krillin. Jadi Krillin akan mengalihkan perhatian Cell dan Dende diminta untuk segera menyembuhkan Goten yang sangat sudah sekarat. Krillin mencoba menenangkan Goten yang kesakitan. Dia berterima kasih pada Goten karena sudah mempertaruhkan nyawanya demi melindungi bumi. Dan sekarang Krillin bertekad dia sendirilah yang bakal menyelesaikan semuanya. Cell sontak menghina Krillin karena baginya Krillin yang seharusnya disalahkan, memberikan ilusi pada Goten bahwa Goten bisa melakukan hal yang mustahil, yaitu membunuh Cell, telah membuat Goten menerima hal buruk seperti ini. Dan Cell tegaskan Krillin adalah orang yang menyedihkan selama bertahun-tahun. Sementara Shenlong telah dipanggil oleh Bulma dan menampakkan dirinya pada mereka di istana kami. Shenlong memberitahu kekuatannya sekarang telah ditingkatkan, jadi dia hanya bisa memberikan satu permintaan pada mereka. Jadi Shenlong menyuruh Bulma untuk segera mengatakan permintaannya. Kemudian Bulma segera mengatakan permintaannya, tapi nggak dijelaskan dia minta apa. Di medan pertempuran sendiri, langit yang menjadi gelap membuat Cell penasaran kenapa ini bisa terjadi secara tiba-tiba. Cell langsung teringat dengan perkataan seseorang yang ditemuinya yang mengatakan saat naga pengabul dipanggil, maka kegelapan akan menutupi sebuah planet. Merasa di antara mereka telah berbuat sesuatu yang curang, Cell tentu sangat marah. Dia nggak terima warga bumi menggunakan cara kotor seperti ini dan menyebut mereka sebagai sampah. Dengan tenang, Sindul memuji Cell yang tahu banyak soal bola naga. Dan sekarang, dia hanya perlu bertahan sampai Dende datang menyembuhkan Goten. Kemudian, segera merobek bajunya, dia mencari titik di mana inti kekuatannya disimpan. Saat menemukannya, Krillin segera mencabut alat itu dan menghancurkannya. Krillin berkata, mulai sekarang dia akan bertarung sebagai manusia biasa, bukan sebagai android. Melihat tingkah laku Krillin membuat Cell sedikit tertawa karena Krillin dilarang menggunakan kemampuan androidnya lagi. Krillin yang gak peduli bersiap untuk melakukan ritualnya. Dia menegaskan Cell gak bakal mengerti apa yang dia katakan karena Cell bukanlah seorang manusia. Terlepas dari manfaat luar biasa yang diberikan inti itu kepadanya,
Justru bongkahan logam di dalam tubuhnya menghalangi dia untuk menyelaraskan secara sempurna dengan tubuhnya seperti sebelumnya. Artinya, alasan Krillin belum menggunakan Kaioken selama pertarungan sebelumnya karena inti android nggak bisa digabungkan. Tapi setelah inti itu dia hancurkan, Krillin bisa menggunakan semua kemampuan dia selama ini sebagai manusia. Namun, apakah kekuatannya akan lebih hebat dibanding saat masih menjadi android ya? Dan katanya, inti itu telah mencegahnya menggunakan beberapa gerakan penting yang berguna untuk membunuh Cell. Mendengar semua itu, Cell sungguh nggak menyangka si Gundul punya teknik yang masih disembunyikan. Dan benar aja, Krillin segera meledakkan aura Ki-nya. Dia menggunakan Kaioken dengan level maksimal. Kaioken yang ini bahkan lebih badass dibanding Kaioken 20 kali lipatnya, dan menamai teknik ini sebagai Kaioken Ultimate. Ledakan Kaioken yang besar membuat Cell sampai bertahan menerima dampaknya. Dia nggak sangka kekuatan ini melebihi kekuatan dari Super Saiyan 2. Tanah berguncang di sekitar Krillin, dia menunjukkan tatapan yang siap menerkam apapun di hadapannya. Kemudian, Krillin segera bergerak cepat menyerang Cell, yang sontak membuat Cell terkejut melihat kecepatan Krillin yang sangat tinggi. Krillin berhasil memukul kepala Cell sangat keras hingga Cell memuntahkan banyak darah. Dan dari dahsyatnya, sontak menghempaskan Cell terbang melayang jauh. Gak sampai situ, Krillin mengejarnya lagi, lalu dilanjut dengan tendangan David Beckham yang merusak tulang rusuk Cell. Cell sampai menjerit kesakitan dan tubuhnya seketika terhempas menghantam tanah. Masih nggak puas dengan itu, Krillin menyerang lagi, lalu melancarkan tonjokan Saitama dengan sangat keras. Dahsyatnya kekuatan Sindul menghancurkan tebing besar dengan gelombang kehancuran yang meluas di planet bumi. Krillin terus menggencarkan banyak pukulan nuklir, mendorong Cell untuk terus masuk ke dalam tanah. Bahkan telinga Cell sampai patah dibuatnya, yang tentu aja nggak bisa dilakukan oleh Goten SSJ-2 sekalipun. Di saat Cell masih berontak kesakitan, Krillin telah bersiap lagi untuk melancarkan serangan laser besar. Tanpa ragu, dia segera menembakkan lasernya yang menghantam Cell, menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Dan dari serangan yang Krillin lakukan, membuatnya langsung kehilangan Kaiokennya dan membuat tubuhnya langsung merasakan sakit di tubuhnya akibat efek samping Kaioken. Semua teman-teman yang melihat perjuangan Krillin menganggap kalau dia pasti akan menang dari Cell. Tapi, Master Roshi menyadari sesuatu yang membuat Bulma penasaran apa sebenarnya yang orang tua itu maksud. Ternyata, Master Roshi sadar Krillin telah kekurangan kekuatan Kaioken karena tubuhnya belum dilatih untuk menahan kekuatan sebesar itu. Untuk Goku Super Saiyan Blue saja, kemungkinan gak akan sanggup menahan beban berat dari Kaioken Ultimate. Tapi, Master Roshi yakin semua itu Krillin lakukan untuk melindungi bumi. Dia pertaruhkan segalanya. Dan yang buat Master Roshi penasaran, berapa lama lagi Krillin bisa bertahan sebelum tubuhnya hancur. Di pertarungan sendiri, Krillin dan Cell kembali memulai pertarungan yang luar biasa. Dengan tanduk Cell yang sudah patah, Krillin terus menggencarkan banyak pukulan pada Cell. Meskipun Kaiokennya telah berkurang, tapi Cell nampak belum bisa menandingi kekuatan Krillin. Tapi kemudian ketika Krillin mencoba untuk melancarkan tendangan, Cell lebih dulu menghajarnya sangat keras hingga Krillin mental melayang jauh. Krillin yang bisa bertahan kemudian melompat dan meluncur kembali menyerang Cell. Dia melancarkan serangan dengkul saktinya yang tepat mengenai wajah Cell sampai Cell tersungkur nggak berdaya. Lalu dikasih tendangan lagi menghempaskan Cell ke udara. Gak sampai situ, Krillin lanjut melancarkan tendangan keras membuat Cell sampai terjun menghantam batu besar. Cell segera menghancurkan batu dan bangkit dengan sangat begitu marah. Dia yang telah kehabisan banyak tenaga sangat nggak terima kekuatan penuhnya dipermalukan sampai seperti ini. Krillin sendiri juga merasakan efek samping Kaioken sudah semakin parah. Dia harus segera menyelesaikan pertarungan sebelum tubuhnya hancur lebur. Kemudian Cell berniat kabur menggunakan Sun Kanido dan akan membalas perlakuan Krillin. Tapi Cell nggak bisa melakukannya karena dia nggak bisa merasakan aura Ki siapapun. Krillin sudah menduga itu Cell pasti akan kabur saat nggak punya kesempatan menang. Jadi semua itu berkat Shenlong yang mengabulkan permintaan Bulma untuk menyembunyikan semua aura Ki dimanapun selama beberapa jam. Dengan begitu Cell nggak bisa lari kemanapun dan terjebak dalam pertarungan yang nggak menguntungkannya ini. Cell sungguh nggak menyangka Krillin menggunakan cara seperti ini. Krillin berjanji Cell akan membayar semuanya. Di saat Cell nggak punya kesempatan lagi, dia melihat ke arah Goten dan menyadari sesuatu.
Cell menembakkan laser pada Goten dan yakin Krillin harus membuat keputusan untuk melindungi bumi atau Goten. Gak ingin Goten mati, Krillin segera menangkis laser itu yang meledak di samping mereka. Dende mendengar ledakan di tempat mereka, dia berharap semuanya baik-baik saja. Jadi, Dende menambah kecepatan untuk segera sampai. Kemudian, Cell segera melompat ke udara, dia berniat untuk segera kabur. Sementara Krillin telah sampai pada batasnya, dia akhirnya menerima efek samping dari Kaioken, membuat tubuhnya langsung terjatuh gak berdaya. Para G-Factor yang melihatnya dari alam baka nampak kesal dengan situasi sekarang. Mereka juga cemas dan gak bakal sampai tepat waktu. Untuk Trunks masa depan, minta izin untuk pergi ke bumi membunuh Cell. Dia gak bakal biarkan bumi dihancurkan begitu saja. Raja Kai yang gak punya pilihan lain akhirnya mengizinkan Trunks untuk pergi. Dan dia akan memberitahu Raja Yema tentang semua ini. Tapi, waktu Trunks hanya kurang dari 24 jam saja. Trunks masa depan yang mengerti langsung berubah menjadi SSJ2 dan gak bakal mengecewakan Raja Kai. Gak disangka, Trunks kecil juga ingin ikut bersama Trunks besar. Dia memohon pada Trunks besar untuk mengizinkannya pergi juga. Tapi Trunks besar tahu kekuatan Trunks kecil masih lemah, bahkan dia cuma bisa SSJ1. Masih jauh lebih kuat Goten bukan? Ketika Trunks kecil tetap memaksa, Trunks besar segera memukul Trunks kecil sampai dia kesakitan. Setelah itu, Trunks besar pergi dengan kecepatan tinggi. Semua mengharapkan Trunks besar bisa sampai tepat waktu. Di tempat pertarungan, Goten dan Krillin kini sudah nggak berdaya lagi. Mereka benar-benar telah kehabisan banyak tenaga dan hanya tinggal menunggu waktu saja hingga mereka tewas. Cell yang ternyata masih belum kabur, dia berniat untuk menghancurkan planet bumi dulu. Krillin sangat frustasi berat, di saat dunia membutuhkannya, dia malah nggak bisa lagi untuk bangkit. Kemudian, Goten terbangun dan merasa sangat kedinginan. Melihat itu, Krillin akhirnya bangkit lagi dan menahan rasa sakit pada tubuhnya. Dia mengingat kembali alasan dia untuk bertarung. Dia bukan bertarung untuk balas dendam, tapi memberikan masa depan yang cerah bagi seluruh manusia bumi. Goten telah menyadarkan Krillin dan mengucapkan terima kasihnya. Goten juga minta maaf, dia nggak bisa menyelesaikan tugas ini. Dia merasa telah gagal sama seperti ayah dan kakak laki-lakinya. Namun, Krillin minta Goten untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri, karena bagi Krillin, Goten adalah orang yang sangat luar biasa. Masa depan bumi, Krillin serahkan kepadanya. Dan Krillin berjanji, Cell akan mati hari ini. Kemudian, Krillin kembali mengepalkan tangannya, dia kembali menggunakan Kaioken dengan sisa dan rasa sakit yang dialami tidak akan menghentikan tekad yang telah Sindul mulai. Cell yang gak akan biarkan itu telah bersiap menggunakan Kamehameha untuk menghancurkan Krillin dan planet bumi. Nah, di sini akhirnya terbongkar alasan Krillin menemui Choju adalah untuk mempelajari gulungan terlarang. Dan sekarang adalah waktunya yang tepat untuk menggunakan teknik tersebut. Krillin membentangkan kedua tangannya dan bersiap untuk melakukan teknik rahasianya itu. Goten penasaran teknik apa yang sebenarnya ingin Sindul gunakan. Sebelum itu, Krillin mengucapkan salam perpisahan pada Goten. Dia akan bergabung bersama teman-temannya dan mempercayakan masa depan bumi pada Goten. Krillin senang Goten menjadi muridnya, dan berkat Goten, Krillin menemukan tujuan hidupnya kembali. Master Roshi saja mengakui Krillin sebagai pejuang terhebat planet bumi yang melebihi Goku dan juga yang lainnya. Baginya, Krillin adalah yang terhebat. Krillin terbang ke arah Cell yang telah bersiap menggunakan Super Kamehameha raksasanya. Cell segera menembakkan laser itu. Dan ternyata teknik terlarang yang diajarkan oleh Choju adalah Kikoho. Teknik yang sangat luar biasa melampaui Kamehameha. Setelah membidik Cell, Krillin segera menembakkan Super Shin Kikoho itu dengan daya laser yang sangat besar. Kikoho itu menghancurkan Kamehameha Cell dan pada akhirnya menghantam Cell dan menghancurkan tubuhnya sampai pada atom terakhir. Jadi, Cell nggak akan bisa bangkit kembali dengan seluruh tubuh dan intinya yang dihancurkan. Namun begitu, Krillin juga lenyap tanpa sisa hingga tubuhnya hancur menjadi debu. Dia mengucapkan salam perpisahan pada semuanya. Dende dan Goten bertahan dari dampak ledakan itu yang sampai menyinari bumi. Choju juga sampai merasakan kalau Krillin akhirnya menggunakan teknik tersebut. Dia cemas sahabat terakhirnya kini telah tiada. Raja Kai segera memberitahu yang lain atas kematian Cell dan Krillin yang mengorbankan dirinya sendiri. Untuk Trunks masa depan, dia gagal pergi ke bumi saat Raja Yema menceritakan tentang perjuangan Krillin yang mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Cell. Bulma segera meluapkan kesedihannya dan Master Roshi mengucapkan perpisahan pada muridnya itu. Setelah menyembuhkan Goten,
bocah itu nampak sangat terpukul atas kematian Krillin. Dende ngasih tahu Krillin mati dengan semua rencananya yang berhasil. Krillin memang telah merencanakan semuanya sejak awal dan mati sebagai pahlawan bumi. Goten yang masih sedih minta Dende untuk meninggalkannya sendiri. Kemudian Goten segera meluapkan rasa kesalnya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk melindungi Krillin. Bahkan setelah mendapatkan SSJ 2, Goten tetap nggak mampu menyelesaikan tugasnya itu. Goten merasa semuanya adalah salahnya yang tidak berlatih lebih giat lagi. Kemudian Goten kembali ke istana kami dan semuanya sangat senang Goten masih hidup. Semua orang akhirnya menerima semua ini dan hidup untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Di alam baka sendiri, Trunks masa depan akhirnya mengantar Krillin untuk pergi ke planet Raja Kai dan mendengar bahwa Krillin telah tumbuh menjadi seorang kesatria yang sangat kuat. Tapi dia katakan Krillin gak akan bertemu dengan Goku, Gohan, Vegeta, dan Piccolo karena mereka pergi untuk menghadapi makhluk super kuat yang hidup di antara surga dan neraka. Dengar itu, Krillin cukup senang karena seperti itulah mereka, sang maniak bertarung gak ada berubahnya bukan? Kemudian, Krillin menyinggung soal keadaan masa depan Trunks yang tentu tidak sebaik masa sekarang. Trunks tahu kekacauan besar mungkin telah terjadi di masa depan. Tapi, ibunya adalah seorang pejuang dan pasti tahu sesuatu untuk dilakukan. Kemudian, kedatangan mereka telah disambut oleh Raja Kai, Lord Yamcha, Tensian, dan Trunks kecil. Dan level terbaru kekuatan mereka yaitu Goten di angka 52.500.000, Cell 50.250.000, Trunks besar 52.125.000 masih di bawah Cell, serta peringkat pertama adalah Krillin dengan 60 juta power tanpa inti android. Artinya adalah benar-benar kekuatan manusia. Artinya manusia bumi telah melampaui semua Saiyan yang ada bukan? Bahkan untuk Goku dan Gohan saja sekarang mereka masih di tahap SSJ 2, yang artinya Krillin adalah kesatria terkuat di semesta seperti yang dikatakan Master Roshi. Dan berakhirlah arc pertarungan Krillin Goten melawan Cell. Buat yang mau arc Gohan masa depan atau yang lainnya, komen saja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.